Begitu menonton filmnya, saya merasa sedikit kecewa ya, karena Scooby-Doo adalah serial animasi dari Amerika yang sudah ada sejak tahun 1969. Wow. Diciptakan oleh Joe Ruby dan Ken Spears, diproduksi oleh Hanna-Barbera Production, kemudian dilanjutkan oleh Warner Bros. Sejak Hanna-Barbera Production dibeli oleh pihak Warner Bros. Menceritakan tentang Scooby-Doo, seekor anjing yang penakut, mempunyai hobi makan, dan dia mempunyai seorang sahabat yang bernama Shaggy. Dan Shaggy ini juga mempunyai sifat dan hobi yang sama dengan Scooby-Doo. Oleh sebab itu, Shaggy dan Scooby-Doo terlihat begitu kompak dimanapun mereka berada. Kemudian mereka juga mempunyai teman, yaitu Fred, Daphne, dan Velma, yang tergabung dalam sebuah grup yang mereka namakan Mystery Inc. Mengendarai mobil van mereka yang diberi nama Mystery Machine, mereka berkeliling untuk menyelesaikan kasus-kasus misteri yang berhubungan dengan hantu, monster, dan hal-hal gaib lainnya. Walaupun pada akhirnya itu hanyalah kostum dan trik-trik yang digunakan oleh para kriminal untuk menjalankan aksi mereka. Nah, itu adalah premis khas dari serial animasi Scooby-Doo. Selain serial animasi, ada juga versi live action dari Scooby-Doo yang dirilis pada tahun 2002 yang berjudul Scooby-Doo. Kemudian tahun 2004 yang berjudul Scooby-Doo Monsters Unleashed. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi mendengar nama Scooby-Doo. Sampai pada beberapa bulan yang lalu saya mendengar kabar bahwa film animasi Scooby-Doo akan hadir pada tahun 2020. Nah, saya sangat antusias mendengar kabar itu, teman-teman. Tapi begitu menonton filmnya, saya merasa sedikit kecewa ya, karena film Scooby-Doo terbaru yang berjudul Scoob, premisnya jauh dari ciri khas Scooby-Doo. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan klik loncengnya untuk notifikasi agar tidak ketinggalan video-video review terbaru dari saya. Scooby. Middle name. Dooby. Last name. Doo. Film animasi Scooby-Doo yang berjudul Scoob ini diawali dengan iringan lagu dari Tupac. Menceritakan awal mula pertemuan Scooby-Doo dan Shaggy, dan mereka akhirnya menjadi sahabat dan mereka bertemu dengan Fred, Daphne, dan Velma. Kemudian mereka memecahkan kasus pertama mereka. Dengan tidak sengaja mereka masuk ke dalam sebuah rumah misterius yang ada hantunya. Nah, akhirnya mereka berhasil memecahkan kasusnya dan ternyata itu bukan hantu ya, jadi itu adalah seorang kriminal yang memakai kostum dan trik-trik hantu untuk menjauhkan orang-orang dari rumahnya yang penuh dengan barang-barang curian. Nah, itu adalah premis khas dari Scooby-Doo. Jadi saya sangat senang dengan adegan awal di film ini. Juga ada lagu legendaris Scooby-Doo Where Are You yang membuat kita bernostalgia ke tahun 90-an. Kemudian ceritanya berlanjut dengan kemunculan Dick Dastardly, seorang supervillain yang mempunyai rencana yang jahat dan dia ingin menculik Scooby-Doo yang akan dia manfaatkan untuk menjalankan rencana jahatnya. Kemudian muncul tokoh superhero Blue Falcon dan juga anjing supernya yang bernama Dynamite, dan mereka mengendarai pesawat super canggih yang bernama The Falcon Fury dan membantu Shaggy dan teman-temannya untuk menyelamatkan Scooby-Doo. Animasinya oke, lebih bagus daripada animasi-animasi tahun 90-an tentunya. Shaggy dan teman-temannya menggunakan kostum khas mereka masing-masing. Lelucon-lelucon dan tingkah konyol Shaggy dan Scooby-Doo membuat kita tertawa dan melepas kerinduan kita terhadap serial animasi Scooby-Doo. Filmnya lumayan menarik teman-teman, dengan kemunculan tokoh superhero Blue Falcon dengan peralatan dan pesawat super canggihnya. Kemudian juga tokoh antagonis dengan teknik penyamaran tingkat tinggi, kemudian mempunyai robot yang kecil dan canggih yang menjadi anak buahnya.
Adegan-adegan actionnya juga lumayan seru ya. Yang paling saya suka adalah adegan duel ala-ala gladiator di dalam Colosseum. Itu keren teman-teman. Kemudian ada juga adegan mengharukan pada saat Shaggy dan Scooby-Doo harus berpisah. Tapi ending di film ini sangat mengecewakan teman-teman, karena tokoh antagonisnya Dick Dastardly yang katanya super villain yang berhasil kabur tiba-tiba datang ditangkap oleh anak buahnya sendiri dan tanpa perlawanan. Sepertinya penulis naskah film ini sudah kehabisan ide ya yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan bagian ending dari film Scoob ini. Pengisi suara di film Scoob ini pun adalah artis-artis terkenal ya. Yang paling saya suka tentu saja adalah Scooby-Doo dengan Frank Welker sebagai pengisi suaranya. Kemudian ada Will Forte sebagai Shaggy, Zac Efron sebagai Fred, Amanda Seyfried sebagai Daphne, Gina Rodriguez sebagai Velma, Mark Wahlberg sebagai Blue Falcon, dan Simon Cowell sebagai pengisi suara tokohnya sendiri. Mungkin Warner Bros ingin memulai sebuah universe baru ya dengan menggabungkan beberapa tokoh dalam satu film seperti Shaggy dan teman-temannya, kemudian The Blue Falcon dan juga ada Caveman di sana, dan ceritanya lebih ke cerita superhero ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah menonton serial Scooby-Doo atau ingin melihat Shaggy dan Scooby-Doo melakukan aksi-aksi di luar kebiasaan mereka, film ini akan menjadi film yang menarik untuk ditonton. Tapi bagi saya yang dulu sering nonton serial Scooby-Doo dan kangen dengan cerita-cerita original khas dari Scooby-Doo, merasa sedikit kecewa teman-teman. Premisnya sangat jauh dari premis original dari Scooby-Doo. Tidak ada para kriminal yang menyamar menjadi hantu atau monster. Kemudian tidak ada kecerobohan Shaggy dan Scooby-Doo yang akhirnya berhasil menemukan petunjuk. Jadi tidak ada ide-ide brilian dari Shaggy dan teman-temannya yang gagal, tapi entah mengapa selalu berujung pada tertangkapnya para kriminal tersebut. Tapi ada satu yang tidak berubah teman-teman. Jadi ketika kriminalnya tertangkap, mereka selalu mengatakan, "Aku bisa saja lolos kalau kalian tidak ikut campur." Demikianlah review singkat film Scoob dari saya. Bagaimana bagi teman-teman yang sudah menonton? Apakah sama dengan saya merasa sedikit kecewa atau senang dengan cerita di film Scoob ini? Nah, bisa tulis pendapatnya di kolom komentar ya, seperti biasa. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu supaya membantu channel Made Film Review ini agar bisa berkembang. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di video-video saya yang lain.